luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini di sini saya dengan teman-teman akan membedah buku, yaitu membahas buku Atomic Habits, yaitu dengan tema berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur. Dan di sini sudah ada di hadapan saya rekan-rekan saya. Di sini mungkin bisa perkenalan. Halo, saya Selvi dari divisi admin. Halo, saya Aji dari divisi logistik. Dan saya sendiri dengan Bayu dari DC. Oke, di sini tidak usah lama-lama. Mungkin teman-teman sendiri apa yang dimaksud dengan berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur? Mungkin dari teman-teman apa ya istilahnya? Iya, mungkin bisa dimaksud itu nanti balik lagi ke diri masing-masing. Kalau menurut teman-teman, pendapat dari teman-teman, apa sih yang dimaksud berjalan perlahan tetapi pantang mundur? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Sevi. Oke, berjalan perlahan tapi pantang mundur ya. Menurut saya bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kayak bangun pagi itu harus ngerapiin kasur, melipat selimut, dan kebiasaan-kebiasaan itu harus rutin, konsisten dilakukan setiap hari. Misalnya kita sarapan sebelum berangkat atau apa ya, ininya kebiasaan perilaku setiap hari yang kita lakukan itu bisa menjadi inilah secara nggak sadar. Kalau kita nggak melakukan hal-hal itu rasanya kayak nggak enak, rasanya kayak ada yang ngeganjel gitu. Mungkin yang dimaksud itu mulai dari hal-hal terkecil di sekitar kita untuk bener. Iya, oke, mungkin bisa. Sebelum kita melakukan hal-hal yang besar, hal-hal kecil dulu kita harus memang lakuin dengan ini konsisten dengan baik. Iya, ya betul. Tapi kadang juga ada itu orang yang tipe-tipenya misalkan kalau sudah buru-buru, wah aku mau ini cepet-cepet, tak mau berangkat kerja, tak mau berangkat kuliah, nanti aja lah pulang. Kadang ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Mungkin kalau seperti itu kadang kan apa ya, dia itu ada rasa pengen mulai istilahnya memberesi tempat tidurnya, tapi memang karena ada aktivitas yang lebih penting akhirnya diundur. Mungkin apa ya, kadang kan orang kembali ke diri masing-masing. Nah, oke, sekarang mungkin bisa di Aji, mungkin apa sih yang dimaksud kalau berjalan pendapatku sih ya sama sih kayak Mas Dewi. Jadi kalau kebiasaan kita itu nih misal nih kayak saya nih sukanya nanam bunga. Bunga itu jadi tiap hari, tiap pagi itu saya kasih satu gelas air setiap pagi. Oh, menyiram bunga. Nyiram bunga setiap pagi. Nah, setiap pagi itu hasilnya itu nggak akan terlihat. Udah tingginya seberapa, daunnya ada berapa, itu nggak. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah konsistensinya untuk melakukan hal-hal yang kecil untuk perubahan yang besar. Oke. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya tentang Mas Bayu tadi kan ada tuh orang yang emang bener-bener bangun pagi dia keburu-buru pengen kerja, pengen kuliah, takut terlambat, belum lagi sarapan, belum ini. Ya karena dia belum melakukan hal kecil yang bisa untuk buat dia berubah gitu Mas Bayu. Jadi kalau kita udah bangunnya on time, tidurnya on time, nggak apian terus, kata anak saya gitu, nggak apian terus. Jadi main ini ya udah bangunnya pagi on time, sarapannya on time, mandinya on time, jadi nggak perlu keburu-buru. Itu nggak mungkin terjadi kecuali dia tiba-tiba mendadak sakit gitu. Bener Gitu, sih, Pak. Mas. Jadi kayak efisiensi waktu itu juga penting. efisiensi Kita waktu bisa penting. apa ya, Manajemen waktu. pola hidup kita diatur, punya waktu tidur diatur. Jadi kayak disiplin. Disiplin dari kecil. Kebiasaan itu akan terus ini sampai kita Nggak ada alasan untuk ini, nggak ada alasan untuk keburu-buru. Contoh kecilnya itu sih kalau dalam kehidupan sehari-hari, Mas Bay. Oke. Kecil, tapi untuk perubahan yang besar. Benar. Kalau menurut Mas Bay sendiri? Oke, kalau menurut saya itu apa ya? Kalau dari yang disampaikan dari teman-teman, dari Mas Aji maupun Mbak Sevi itu saya sangat setuju.
Karena apa? Karena kebiasaan yang positif yang setiap hari kita lakukan dari hal kecil, contoh bersih-bersih, misalkan di kamar kita itu ada ballpoint kah, atau buku, ada tisu yang itu tidak pada tempatnya, kita bereskan, kita taruh pada tempatnya, sampah kita buang, itu hal kecil, kelihatannya sepele, tapi kalau itu sudah terjadi berulang-ulang, kita di kantor, sudah tidak di rumah, kalau kita melihat barang apapun yang tidak ada pada tempatnya, pasti kita ada inisiatif untuk menaruh barang tersebut pada tempatnya. Nah, memang betul yang saya rasakan dari hal-hal kecil itu sampai sekarang pun ya, sampai sekarang dalam artian itu apa ya, berlahan untuk merubah istilah. Mungkin ada tipe orang yang belum pernah melakukan hal seperti itu, saya masih kan balik lagi ke orang ya tadi saya sebut istilahnya mungkin berlahan lah ya, mungkin berlahan. Nanti mungkin kalau sudah terbiasa, semuanya itu tergantung terbiasa kita. Kalau memang di awal itu kayak terasa bodoh amat atau apa, tapi kalau sudah terbiasa nanti biasanya memang oh ternyata begini, ternyata begitu. Yang penting kita itu balik lagi ke tema, yang penting kita jangan pernah merasa untuk berhenti atau pantang mundur melakukan hal-hal yang sekiranya itu positif begitu. Nah, mungkin dari sini ada beberapa juga, salah satunya itu yang paling umum tuh biasanya ada pertanyaan berapa lama orang itu membangun kebiasaan baru. Padahal pertanyaan itu yang harusnya ditanyakan itu berapa kali kegiatan harus yang diulang-ulang menjadikan kebiasaan baru begitu. Oke, dari buku ini sendiri mungkin untuk saat ini efeknya apa sih dari Mbak Sevi? Efeknya yang sekiranya tadi yang dimaksud melakukan kebiasaan hal kecil yang sampai saat ini akhirnya ngefeknya itu gimana? Kalau dari Mbak Sevi sendiri mungkin efeknya apa? Untuk hal-hal kecil itu sangat berpengaruh besar sih kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kayak aku kebiasaan sarapan nih, sarapan pagi sebelum berangkat kerja kemanapun itu. Terus kalau aku nggak melakukan hal itu, pasti kayak ada yang suka lapar ya. Oh iya. Kan mengganggu Mantap. Oke. efektivitas pekerjaan kita. Jadi kan jadi nggak fokus, apa ngantuk karena nggak sarapan gitu kan. Terus apa lagi ya? Oke. Biasanya juga tidur jam 10 malam, terus bangun pagi. Kalau aku nggak melakukan kayak gitu, nggak melakukan hal-hal kayak gitu, apa ya imbasnya itu kayak di hari selanjutnya gitu. Waktu aku melakukan kerjaan, aku ngantuk, nggak fokus karena kurang tidur. Akhirnya berdampak di di waktu di hal-hal berikutnya. lain. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, efeknya itu apa? Mungkin kalau misalkan saya itu bisa dibilang orang yang bukan suka sih ya, istilahnya bukan tadi yang disampaikan dari teman-teman itu sudah terbiasa membersihkan kamar setelah bangun tidur. Misalkan dari saya sendiri, kalau misalkan saya bukan tipe orang-orang yang melawan rasa malas, mungkin posisi saya tidak akan di sini. Mungkin posisi saya tidak jadi orang yang istilahnya punya kesibukan pekerjaan. Mungkin saya masih tidur di rumah. Karena apa? Karena hidup kita itu berproses yang awalnya dari kecil kita diasuh sampai dewasa, beranjak dewasa, kita istilahnya pernah menempuh pendidikan, mungkin yang kuliah nanti yang kuliah. Jadi prosesnya dari bawah juga pelan-pelan gitu. Nah dari sisi itu nggak mungkin dong kita istilahnya nggak mungkin namanya naik kelas. Pasti kita hidup itu mulai dari bawah kita naik kelas. Nah pada saat ini sampai detik ini pula saya dan teman-teman dalam artian semuanya itu pasti berawal dari bawah. Nggak mungkin yang namanya kita tiba-tiba ujuk-ujuk di atas. Kembali lagi ke tema yang dimaksud berlahan. Yang penting jangan namanya pantang mundur begitu. Jangan menyerah. Oke, dari Mas Aji, apa yang sekiranya yang dilakukan setiap hari sudah dilakukan? Yaitu apa tadi? Untuk menyiram bunga, menyiram tanaman. Untuk menyiram tanaman itu dilakukan setiap hari. Kalau misalkan kita pantengin tanamannya, nggak mungkin terlihat. Oh, sudah
molor segini. Udah tumbuhnya Sudah sekian, bertumbuh daunnya segini. sekian, Iya, enggak jadi terlihat. memang semuanya itu butuh proses. Action ya, action, bukan in motion. Oke. Harus ada action. Butuh proses. Jadi kebiasaan yang tiba-tiba, wah kok sudah segini ya, nah itu yang Jadi kita nggak bisa kayak apa membayangkan, wih aku pengen bunga yang bagus, aku pengen rumah yang besar, tapi seberapa membayangkan konsistennya kok, kamu merawat dia. membayangkan bunga yang Betul. makanya nggak bisa. Jadi kita harus berusaha, bekerja buat mencapai hal-hal yang kita inginkan itu. Oke. Oke, mungkin apa ya yang disampaikan dari teman-teman itu yang saya rasa itu simple atau tidak terlalu banyak, tapi itu saya rasa sudah mewakili dari tema yang kita bahas, yaitu dari buku Atomic Habits. Nah, yang saya rasa dari apa pengalaman atau unek-unek atau dari sisi Mbak Sevi dan Mas Aji maupun saya, yaitu punya istilahnya rasa apa ya, istilahnya punya unek-unek sendiri-sendiri, yaitu punya penyampaian sendiri-sendiri terkait apa yang namanya temanya, yaitu perlahan tapi yang penting jangan sampai pantang mundur. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas di buku Atomic Habit. Tetap pantau di channel Semanggi University untuk dibahas bedah buku sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Semanggi University. Terima kasih, sampai jumpa di next video.